Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas kelanjutan dari salah satu anthropometric measurement pada atlet. Teman-teman mungkin sudah membahas apa saja yang perlu diukur pada atlet dari segi anthropometri. Namun ada satu yang terlewat, yaitu somatotype. Jadi saya langsung saja, saya lanjut. Untuk pengukuran pesan lemak mungkin sudah pernah saya jabarkan ya. Begitu pula pengukuran tinggi badan, berat badan atlet. Nah, yang belum saya pernah ajarkan terkait pengukuran antropometri pada atlet adalah pengukuran somatotype. Nah, mungkin ini perlu dikenalkan karena mungkin nanti setelah lulus teman-teman akan banyak bertemu istilah-istilah pengukuran antropometri seperti somatotype. Ya, jadi saya rasa sebagai calon sarjana gizi ini penting juga untuk diketahui ya, sekedar mengenal bagaimana mengukur somatotype dan apa sih keperluan kita mengukur somatotype. Seperti yang teman-teman pernah saya singgung sebelumnya, somatotype adalah tipe tubuh ya, tipe bentuk tubuh. Somato itu bentuk tubuh ya, type itu tipe ya, tipe-tipe bentuk tubuh. Kenapa ini penting diukur pada atlet? Karena berbeda bentuk tubuh, berbeda pula kepentingannya untuk performa. Jadi berbeda jenis olahraga, dia membutuhkan somatotype yang berbeda ya. Dan sebaliknya somatotype tertentu akan lebih menguntungkan untuk olahraga tertentu gitu ya. Jadi sebagai contoh, nanti kita akan lihat contohnya ya. Somatotype seperti apa sih yang cocok untuk atlet sepak bola? Kemudian apa yang cocok untuk atlet maraton misalnya gitu ya. Nah, apa sih awal mula teori somatotype ini dari mana gitu ya? Berasal dari teori pembentukan organ atau organogenesis. Teman-teman mungkin sudah pernah belajar pada saat organogenesis ya, pembentukan organ-organ tubuh manusia, terjadi proses-proses ya pembentukan 3 lapisan tubuh secara umum ya, yaitu pembentukan bagian tengah mesoderm kemudian pembentukan bagian dalam endoderm dan juga pembentukan bagian luar yaitu ektoderm. Nah, jadi berawal dari sini cikal bakal kenapa somatotype itu menjadi sebuah teori. Kenapa? Karena menurut teorinya nanti ini adalah menjadi cikal bakal pembentukan organ-organ tubuh. Nah, orang yang lebih berkembang ke arah ektoderm gitu ya, nanti akan tipikal-tipikalnya akan berkembang ke arah yang ektomorf. Ya, jadi bentuk tubuhnya cenderung kurus gitu ya. Ya, sedangkan orang yang lebih berkembang di bagian endomorf, nah endomorfi itu kan bagian dalam ya, organ-organ dalam, diantaranya juga jaringan-jaringan lemak. Nah, orang yang lebih berkembang di bagian endodermnya akan berkembang menjadi tipikal badan yang endomorf ya, gemuk gitu ya, fatty ya. Nah, sedangkan untuk bagian mesoderm ya, kalau orang lebih berkembang di bagian mesodermnya, mesoderm ini kan akan berkembang ke arah muskuloskeletal ya, ke arah otot dan juga rangka. Maka orang yang dominan perkembangannya di mesoderm akan membentuk tipe badan yang mesomorf, tipe badan yang berotot begitu ya. Jadi semua cikal bakalnya berasal dari organogenesis ini. Nah, lalu kapan dia dikatakan ektomorf, endomorf atau mesomorf ya? Memang ada scoringnya yang menentukan apakah dia masuk meso atau ekto atau endo. Nah, Heath-Carter method ini adalah penemu scoring untuk somatotype ya. Ini contoh dari somatotype score 253. Teman-teman bisa lihat. Kalau urutannya ya. Ini urutannya apa dulu sih? Kalau 253 ini apakah ektomorf dulu atau mesomorf dulu ya? Kita lihat di urutan ya. Inilah urutannya seperti ini. Urutannya adalah ekto, meso dan endo. Ekto, meso, endo. Yang awal adalah ekto, yang tengah meso, yang terakhir adalah endo. Jadi kalau istilahnya ada contoh somatotype score 253 berarti ektomorfnya 2, mesomorfnya 5, dan skor endomorfnya 3. Teman-teman secara kasat mata bisa lihat sendiri di antara 3 angka ini yang paling besar adalah angka 5. Nah, secara kasat mata juga kita bisa menyatakan bahwa orang ini lebih dominan di mesomorfnya. Karena jelas 5 itu paling besar di antara 2 dan 3. Nah, nanti kita punya aturan kapan dia dominan di meso, kapan dominan di ekto, dan kapan dominan di endo. Berikut ini adalah range nilai-nilai yang mungkin muncul dari hasil pengukuran somatotype. Untuk endomorfi, skornya bisa range from 0,5 sampai 16.
Untuk mesomorphy skornya bisa 0,5 sampai 12, ectomorphy skornya bisa 0,1 sampai 9. Nah, kemudian juga ada aturan ya. Dominan somatotype score ya. Skor somatotype itu dikatakan dominan, apakah dia dominan ekto atau dominan meso atau dominan endo, kalau ada paling tidak setidaknya perbedaan 0,5 antara satu dengan yang lain ya. Kalau perbedaannya di bawah 0,5 maka tidak dikatakan dia dominan. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, untuk scoringnya itu sendiri, kalau skornya masih 2,5 ke bawah, itu kita katakan belum dominan ya, masih low lah. 3-5 juga belum dominan, ini masih moderate. Nah, 5,5 atau 5 ke atas ya, sampai 7 itu udah kita katakan sangat dominan ya. Dan bahkan sangat-sangat dominan kalau angkanya melebihi 7. Oke. Lalu bagaimana sih tipikal badan yang tadi endomorph, mesomorph, dan ectomorph gitu ya? Nah, endomorph, nah gini ya. Oke. Sorry tadi saya salah sebut ya, yang paling kiri itu bukan ekto tapi endomorph ya. Yang kanan ini adalah ectomorphnya. Jadi ketiga angka ini yang paling kiri adalah endomorph, kemudian yang tengahnya adalah mesomorph, yang ketiga adalah ectomorph ya. Oke, saya anulir dulu. Oke, jadi urutan ini urutan gambarnya ya, tapi kalau untuk urutan skornya yang betul adalah yang paling kecil ini ya, yang paling kiri adalah endomorph, yang tengah ini mesomorph, yang terakhir sebelah kanan ini adalah ectomorph. Jadi kebalik tadi ya, sorry ya. Ya, jadi endomorph, mesomorph, dan ectomorph. Ya, ini ya. Nah, untuk tipikal badan yang endomorph, teman-teman bisa lihat yang berkembang lebih banyak endodermnya ya, fatty-nya atau lemaknya, sehingga tipikal orang yang cenderung endomorph ya, dia lebih berlemak ya, memiliki wide hips ya, jadi pinggangnya lebar gitu ya, tapi narrow shoulders ya, tapi bahunya kecil seperti perempuan, dan a lot of fat on the body, jadi banyak banget lemaknya. Kemudian lemak juga banyak temukan di bagian lengan atas, kemudian di paha, begitu ya. Tapi memiliki pergelangan tangan dan ankle yang kecil, nah gitu. Orang yang ekstrim endomorph ini ratingnya bisa mencapai 711. Jadi scoring endomorphnya sangat dominan ya, 7. Sedangkan mesomorphnya 1 dan ectomorphnya 1. Nah, di bagian tengah ini ada yang ekstrim mesomorph. Nah, teman-teman bisa lihat dari gambarnya saja, orang yang ekstrim mesomorph ini tipikalnya sangat berotot ya, badannya berotot sekali. Dia memiliki broad shoulders ya, jadi dadanya bidang dan lebar, tapi narrow hips ya, jadi pinggangnya kecil ya, bentuknya jadi wedges ini ya. Kemudian dia punya kepala yang besar, badan yang tipikalnya muscular body ya, badan yang sangat berotot. Kemudian strong forearms and thighs ya, jadi terlihat sekali di bagian lengan atas dan juga pahanya sangat berotot ya. Kemudian very little body fat, jelas karena dia tinggi ototnya maka jumlah lemaknya juga sangat sedikit. Tidak terlihat lemak ya, sangat berotot. Ya, orang yang seperti ini somatotype ratingnya 171 ya, jadi endomorphnya 1, mesomorphnya 7, dan ectomorphnya 1. Nah, yang terakhir ini yang ekstrim ectomorph ya. Perkembangannya lebih kepada linier gitu ya, memanjang saja tapi tanpa berotot dan tanpa berlemak begitu. Jadi kurus, tipikalnya kurus ya. Memiliki narrow shoulders ya, kecil bahunya dan juga kecil pinggangnya. Jadi kecil semuanya. Thin face ya, wajahnya juga tirus gitu ya. Tapi memiliki high forehead. Jadi karena wajahnya tirus, seolah-olah juga jadi jidatnya ini, dahinya menjadi panjang. Kemudian thin narrow chest ya, dadanya juga kecil. Begitu pula dengan abdomennya ya, kurus kecil ya, bagian perutnya ya. Dan thin legs and arms, jelas di bagian tangan, lengan maupun kaki ini sangat kering, kurus kering gitu ya. Mungkin teman-teman pernah melihat contoh orang seperti ini ya, makan banyak kok tipikalnya kurus aja gitu, lurus gitu ya. Nah, dan tentu dia memiliki very little muscle or body fat, sedikit lemak dan sedikit otot. Jadi kurus betul-betul. Nah, untuk orang seperti ini, tipikal tubuhnya ini tipikal yang 117. Jadi endomorphnya 1, mesomorphnya 1, dan ectomorphnya 7.